Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asmira CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri Binuan, Kabupaten Polewali Mandar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Ibu Ratnawati SS, Guru Bahasa Inggris di SMP Negeri Binuan. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ratna? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sekalian nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilaksanakannya observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal, Ibu nantinya akan melakukan proses pembelajaran di kelas agar lebih ada kesiapan pada diri Ibu dalam berproses. Oke. Nah, sebelumnya Ibu Ratna ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai? Ya, makasih Bu. Baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya itu ada dua Bu. Pertama, siswa mampu mengidentifikasi anggota keluarga terdekat menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, siswa mampu menuliskan struktur teks anggota keluarga terdekat menggunakan bahasa Inggris yang tepat. Oke, baik Ibu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Ya. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau apa yang ingin Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran nanti? Apa yang ingin Ibu capai dalam melakukan proses pembelajaran? Iya, area pengembangannya itu ada di kosakata dan pronunciation, pengucapan. Oke, baik Ibu. Jadi area pengembangannya yang ingin Ibu capai adalah di bagian kosakata dan pronunciation atau pengucapan ya Ibu ya. Nah, saya ingin mendengarkan Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode yang Ibu pergunakan. Ya, baik Bu. Kalau dari strategi yang ingin saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Oke, baik Ibu. Jadi rencana yang Ibu akan terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL ya. Dan juga metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok juga. Kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu ya. Nah sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Medianya nanti itu Bu menggunakan YouTube, kemudian Canva, ya tentunya juga laptop dan LCD. Oke, baik Ibu Ratna. Kemudian kapan ini kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Hari apa? Di kelas berapa dan jam keberapa? Hari Kamis ada jam mengajar saya Bu di kelas 7, jam ke-6 dan ke-7. Oke, baik. Jadi nanti di hari Kamis depan di kelas 7, jam ke-6 dan ke-7, saya akan kembali di kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian saya akan mencatat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya pada saat Ibu berproses. Dan setelah itu Ibu melakukan observasi atau pembelajaran di kelas
kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Oke, baiklah Ibu Ratna, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, yang saya dapatkan dari percakapan hari ini yaitu saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan dan metode apa yang akan saya lakukan dalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready to study now? Ready. Well, if you are ready, I think will better for us if we prepare this class first. Siapa yang bisa memimpin berdoa? Aisyah, would you lead your friend to pray together, please? Bisa bantu temannya untuk memimpin berdoa, nak? Amin. Are you ready? Ready. Indonesia. Silakan duduk kembali. Alright, my nice student, baiklah anak-anakku. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sekarang kita silahkan perhatikan layar di atas. Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Silahkan perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Lihat, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, pertama, setelah proses pembelajaran selesai, siswa yang hadir dalam kelas ini diharapkan sudah mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan family tree dalam bahasa Inggris dengan benar. Dari family tree dalam menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, tujuan kedua, setelah proses pembelajaran ini selesai, murid sudah mampu menyusun struktur teks, teks family tree dengan menggunakan bahasa Inggris. I would like to show you a video. Saya akan memperlihatkan sebuah video. Silahkan diamati. He is my father. She is my mother. Saya memberikan kesempatan sekitar 5 menit untuk menuliskan pertanyaan. Apa itu family tree? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Ada 2 macam LKPD yang saya buat. Pertama, dalam proses mengerjakan, Ibu mengamati. Setelah selesai mengerjakan sebentar ini, kalian akan mempresentasikan. Terima kasih banyak anak-anakku yang baik. Ya, silahkan diperhatikan di atas papan macam-macam family tree. Fokusnya pada nuclear family and extended family. Apa itu nuclear family? Nuclear family atau biasa disebut sebagai keluarga inti, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Selanjutnya extended family. Ya, lebih besar daripada nuclear family. Extended family itu atau keluarga besar yang terdiri dari berbagai generasi. Ini grandmother, grandfather. Alright, sampai di sini kira-kira do you understand? Bukan lagi tugas kelompok ya. Sebentar, saya akan minta 1 orang untuk mempresentasikan atau menampilkan di depan. Bagus sekali. Ahmad Anta is my father. Hasni is my mother. Applause. Luar biasa ya. Sangat luar biasa. Dari Hikmah, thank you Hikmah. Sit down please. Iya, luar biasa. Jadi baiklah, family terdiri dari apa? Iya, luar biasa. Applause to you all. Iya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi ini selesai. Untuk pembelajaran kita pada pagi ini dengan berdoa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi.
Saya Asmira, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Kali ini saya masih ditemani dengan Ibu Ratnawati SS, guru yang telah diobservasi akademik di SMP Negeri Binuang. Assalamualaikum Ibu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ibu Ratna? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Walaupun awalnya saya merasa agak gugup, sebab beda saya rasakan ketika melakukan kegiatan pembelajaran sambil diobservasi dengan melakukan kegiatan pembelajaran tanpa diobservasi. Namun alhamdulillah berjalan baik. Alhamdulillah baik. Bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Tahapan-tahapannya ada 3 tahapan inti. Pertama opening, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup. Pada kegiatan opening itu murid memberi salam, menyiapkan kelas, berdoa bersama. Kemudian saya mengecek kehadiran, kemudian mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya dengan materi pembelajaran saat pertemuan itu. Di pengembangannya, di kegiatan intinya yaitu saya melakukan model pembelajaran based learning, problem based learning. Kemudian pengembangan yang saya lakukan 2 Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada pengembangan pengetahuan yaitu kosakatanya yang terkait dengan materi family tree. Kemudian pada pengembangan keterampilan yaitu struktur teksnya. Struktur teks terkait dengan materi family tree. Oke. Baik. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan area pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu, sejauh mana sudah tersampaikan dalam proses pembelajaran? Apa sudah berhasil dilakukan atau belum? Menurut saya, alhamdulillah sudah berhasil, di mana sebagian besar murid sudah bisa mengidentifikasi, bahkan bisa mengucapkan kosakata materi yang terkait dengan materi family tree. Bahkan bukan cuma bisa mengucapkan, tapi juga sudah sebagian besar bisa menuliskan struktur teks, kalimat bahasa Inggris yang terkait dengan family tree atau materi yang saya ajarkan. Namun saya sadari bahwa masih ada kekurangan-kekurangannya, Bu. Baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya, sudah berjalan sesuai juga. Tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu Ratna, apa sih kekurangan atau kendala-kendala apa yang Ibu temui saat menjalankan proses pembelajaran dalam kelas? Kekurangannya ya ini mungkin ditemui oleh guru mata pelajaran lain, Bu, yaitu ada sebagian murid, tapi hanya sebagian kecil saja murid yang tidak terlibat dalam kegiatan kerja kelompok. Mereka tidak aktif dalam melakukan kerja kelompok. Seperti itu. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif ya Bu ya. Mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Ibu? Mengapa kurang aktif dan tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Sebenarnya Bu, saya merasa sudah membagi kelompok sesuai dengan minat belajar mereka. Namun mungkin saya kurang efektif dalam pembagian kelompok tersebut sehingga saya temui kendala seperti itu. Insya Allah ke depannya Bu, saya merencanakan melakukan evaluasi kembali, evaluasi minat belajar murid untuk lebih mengefektifkan pembagian kelompok nantinya. Baik,
Jadi itu adalah rencana Ibu ke depannya, Bu ya. Pada saat proses pembelajarannya nanti, Ibu akan menyesuaikan kenyamanan mereka dalam belajar, menggunakan gaya belajar masing-masing. Iya. Ada yang menggunakan gaya visual, menggunakan gaya auditory, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya, Bu ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan menjadikan proses pembelajaran Ibu ke depan menjadi lebih baik dibanding yang telah Ibu lakukan kemarin. Kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Untuk waktu tepatnya saya belum bisa menentukan, Bu, tapi insya Allah saya rencanakan secepatnya. Oke, mungkin nanti di awal semester genap ya Ibu ya. Iya, Bu, insya Allah. Karena ini kan kita sudah berada di minggu-minggu terakhir pembelajaran. Iya, benar, Bu. Oke, baik Ibu Ratna, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Ratna rencanakan bisa tercapai dan direalisasikan sesuai dengan keinginan Ibu. Terima kasih Ibu Ratna. Sama-sama, Bu. Oke.